Saya sedang berada di kantor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang ada di Jakarta ya. Kita akan menemui tim pengacara yang menggugat pilkada di Yalimo. Kita akan berbincang langsung dengan pengacara dari calon nomor 2 ya, calon Bupati Yalimo. Kita akan bicara langsung. Hari ini kami daftar perkara itu atas PSU yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo ya, di mana paslon nomor 2 merasa bahwa apa yang dilakukan oleh KPU ini betul-betul sistematis ya, cara penyelewengan itu ya, dan cara-cara yang tidak terhormat kalau menurut saya. Hari ini kami sudah daftar dengan akta pengajuan permohonan nomor 149 garing PAN.MK garing AP3 garing 05 2021 tanggal 17 Mei 2021 jam 13.24. Jadi resmi hari ini kami daftar. Sudah didaftarkan ya Pak ya? Sudah didaftarkan. Untuk gugatan ya? Untuk gugatan kan masa gugatan itu kan harus 3 kali 24 jam. Gugatannya itu antara lain di mana KPU melakukan atau mengkudeta yang di mana mengkudeta karena dia melakukan kudeta terhadap PPD. PPD dia lakukan kudeta terhadap PPD di mana mengambil alih kekuasaan isu secara ilegal. Kemudian calon nomor 1 dengan cara tidak terhormat mengambil daftar C yang sementara dalam perhitungan di distrik kemudian mereka bawa. Jadi ini sistematis mereka bawa. Nah, mereka bawa itu kemudian Panwas Kecamatan itu akhirnya mengizinkan untuk mengadakan perhitungan terus. Nah, tapi yang lucunya ketika sudah pleno dilakukan pleno di kabupaten, ini cara tidak terhormat ini mengambil alih, KPU mengambil alih kekuasaan dari PPD. Padahal pada waktu itu kan sudah dalam rapat dan diminta kepada PPD membacakan persoalan dan data-data yang ada di kecamatan itu. Kami rasa hal ini yang sangat tidak relevan. Jadi kami duga bahwa kami akan laporkan juga Bareskrim Polri dan KPK oleh karena KPU betul-betul mengingkari apa yang dia sampaikan beberapa waktu lalu. Nah, dulu KPU berjanji bahwa dia akan memberhentikan diskualifikasi. Memang aturan kalau belum ada putusan ingkrah itu KPU masih menunggu, bahkan bisa melantik karena belum ada, masih proses ya. Nomor urut 1 yang calon ini itu kan sudah ingkrah dan terputus. Bahkan kita perlu melihat ini bahwa banyak tersangkut persoalan-persoalan yang tidak terpuji dan ini yang paling riskan sekali karena KPU mengetahui ini masalah ini. Tapi KPU dia bahkan dengan cara-cara tidak terhormat mengakali persoalan-persoalan ini untuk memenangkan dengan cara tidak terhormat kepada paslon nomor 1. Ada 3 sesuai dengan PSU kemarin. Pertama itu kecurangan di distrik Walerek itu Walerek. Kemudian beberapa yang desa-desa itu kami lihat banyak yang hal-hal yang tidak ini. Dan kemudian kedua, permohonan kami adalah permohonan untuk diskualifikasi karena ini masih tahapan ini masih tahapan, ini kembali lagi ke PSU ini tahapan berikutnya. Nah, dalam tahapan itu kewenangan KPU itu dapat memberhentikan karena ini dalam proses. Karena ini dalam proses maka dikatakan diskualifikasi. Itu harapan saya dan saya akan menuntut sampai kemanapun termasuk penyelewengan yang dilakukan oleh KPU, terutama KPU dan pihak-pihak tertentu untuk Kabupaten Yalimo ini itu mungkin. Jadi pemirsa, apa yang sudah diuraikan dari tim pengacara calon nomor urut 02 untuk pilkada di Yalimo sudah dilakukan, orang didaftarkannya surat ke MK untuk melakukan gugatan terhadap pilkada pemilu
calon Bupati Yalimo. Kita juga akan minta keterangan dari salah satu tim sukses ya, sekretaris beliau. Ya, saya minta dulu satu, untuk KPU itu jangan ambil tindakan-tindakan dulu sebelum ada putusan dari MK kemudian. Ya jangan sampai dia merasa bahwa ya dia lakukan rapat baru lagi ya untuk penetapan. Ini penetapan belum bisa dilakukan karena kami lakukan gugatan. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bapak pengacara. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Aprinus Logo, Sekretaris Tim Sukses Lahum 02. Dua ya. Ya, Pak, sampai ke Jakarta tadi hari apa Pak? ya selama ini memang kami dari tim 02 merasa dirugikan Iya. oleh apa yang dilakukan oleh KPU dalam rekapitulasi suara, maka Iya. kami minta untuk digugat kembali ke MK, Oke. Mahkamah Konstitusi. Maka saya mau sampaikan atau saya menghimbaukan kepada pendukung Lahum pada umumnya di Kabupaten Yalimo tetap optimis. Kami sudah daftar, dan kami akan ikuti tahapan dan kami akan cari kebenaran di Mahkamah Konstitusi. Ya, oke. Menegakkan keadilan Pak ya. Ya, kami akan menegakkan keadilan di Mahkamah Konstitusi. Oke. Harapannya Pak? Harapan kedepannya bagaimana nih dengan Mahkamah Konstitusi ini? Nah, kalau dengan Mahkamah Konstitusi ya dengan harapan sesuai dengan apa yang salah dan apa yang benar, Mahkamah akan putuskan. Menentukan, Dan Pak, ya. keputusan bagaimanapun kami akan terima itu. Hidayat Onis melaporkan langsung dari kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang.